pelajaran terakhir, unit terakhir dari Shorof 1. Ya, ada namanya proses penegasan dalam kata kerja Arab ya. Di sini ada proses sorofnya juga. Ya, jadi bukan hanya sebetulnya lebih kepada proses nahu, tapi di dalamnya juga mengandung proses sorof gitu ya. Sami'atu min qablu ta'kidul fi'l. Pernah dengar ya proses ta'kidul fi'li? Ya, kalau dalam pelajaran nahu ada istilah taukid, itu beda ya. Ada taukid. Kalau taukid itu kedudukan kata dalam kalimat yang masuk bagian dari tawabi gitu ya. Nah, sedangkan ini proses memperkuat kata kerja ya. Karena kata kerja itu ada madi, ada mudhari, ada amar, maka dalam prosesnya juga ada 3 macam. Ta'kidu al-fi'lil madi wa ta'kidul fi'lil mudhari wa ta'kidu fi'lil amr ya. Ya. Sini teks terakhir mengenai haflatut taudiyah ya. Istilah haflatut taudiyah kemarin kita ada istilah haflatut takharruj, itu lebih kepada maknanya wisuda yang diadakan oleh kampus UNJ tingkat universitas, sedangkan haflatut taudiyah biasanya itu diadakan oleh prodi. Istilahnya ada acara pelepasan para wisudawan gitu ya. Nah, teksnya hanya ya sedikit ya. Isma'u jayida. Qadin tahat munaqashatul bahsil ilmi li talabati qismi ta'limil lughatil arabiyyati fil fasli dirasi al-awwal. Mi'ah wa asyarah lil amil jami'i ya. Fi alfain wa samaniyata asyar ila alfain wa tis'ata asyar miladiyah ya. Jadi ujian munaqasyah al-bahsul ini, ujian skripsi sudah selesai bagi mahasiswa prodi Arab. Ini berlangsung masih waktu semester 110 ya. Padahal sekarang semester berapa ya? Sudah 117 ya, 117 sekarang. Jadi ini teksnya berlaku waktu ceritanya mengenai peristiwa pada semester 110 ya. Lil amil jami'i untuk tahun ajaran 2018 sampai 2019 ya. Sedangkan sekarang kan 2000 tahun ajaran 2022-2023 ya. Ya. Walaqad najaha jami'ul bahithina wa adaduhum sab'un wa khamsuna taliban fi munaqashatihim amama arba'ati mumtahinina bisyarti ta'dilil akhta'i wan nuqsanil mawjudati fi buhusihim. Ya, ternyata setelah lulus sebanyak berapa? Ada 57 mahasiswa dalam ujian di hadapan 4 orang penguji. Tapi lulusnya baru bisyartin namanya. Lulus bersyarat. Apa yang dimaksud dengan lulus bersyarat? Karena skripsinya masih ada yang salah, ada yang kurang, maka itu harus disempurnakan ya. Itu namanya lulus bersyarat. Jadi bisyarti ta'dil artinya dengan syarat memperbaiki ya. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang ada pada skripsinya.
Wa amaliyatu ta'dil mahdudatun fi waqtin muayyanin listiraki haflatit takharruj fi nafsi al-fasli dirasi. Jadi waktu untuk koreksian itu sangat terbatas ya. Diberikan waktu pada waktu yang tertentu agar bisa ikut wisuda pada semester itu. Kalau nggak selesai maka nggak boleh ikut wisuda. Terpaksa wisudanya semester yang akan datang. Jadi mahasiswa dipaksa untuk menyelesaikan perbaikannya pada waktu yang ditentukan oleh Kaprodi ya. Falam mentahau minat ta'dili faqad tamma syartu linajahihi minal munaqasyah. Nah, jadi kalau udah selesai baru kalau dia selesai memperbaiki, mengoreksi, baru dikatakan syarat untuk kelulusannya sudah sempurna ya. Jadi Anda setelah memperbaiki itu kembali lagi dulu ke 4 penguji gitu ya untuk mengklarifikasi udah benar nggak yang kamu perbaiki gitu ya. Kemudian jami'ut thalabatin najihin fil munaqasyati yastahiqunna ayyusyariku fi haflatit takharruj. Jadi semua mahasiswa yang lulus itu berhak untuk ikut wisuda ya. Itu hak mereka ya. Kalau di zaman saya itu wisuda harus berbayar gitu ya. Tapi kalau Anda sekarang kan karena UKT nggak bayar lagi gitu ya. Jadi itu hak Anda untuk ikut wisuda tanpa bayar lagi gitu. Wa qubaila hudurihim fiha faminal adati hum yaqiduna haflatat tawdi'. Ini dia. Ma'a hay'atit tadrisi fil qismi wa ba'di thalabatil qismi. Sebelum datang waktu wisuda gitu maksudnya. Maka ada suatu tradisi kebiasaan mereka itu mengadakan satu pelepasan dengan prodi dengan unsur-unsur yang ada di prodi dengan ya maksudnya dengan dosen, dengan admin, dengan segala yang ada hubungan dengan itu. Wabang di talabatil dan juga dengan adik-adik kelas ya. Tapi ini sebagian, nggak harus semua ya. Wal hadafu min hadzal barnamij taudian bainahum. Ya, sebagai ucapan, tujuannya sebagai ucapan selamat tinggal lah gitu ya. Kemudian diharapkan wala'alla latastamirran al-alaqatu bainat thalabatin najihin ma'a jami'il mudarrisina ba'da takharruji fil mustaqbal. Dengan harapan masih tetap terjaga kesinambungan hubungan ya antara mahasiswa yang sudah lulus atau alumni dengan para dosen-dosennya. Maka biasanya Anda akan diikat dengan ikatan alumni ya, ikatan alumni. Ada ikatan alumni itu bertingkat gitu ya, dari prodi, ada ikatan alumni FBS gitu ya, masuk di dalamnya ikatan alumni UNJ gitu ya. Dan di prodi Arab itu kita masih ada hubungan lah dengan para alumni dengan dibukanya grup WA gitu ya, sehingga antara kampus dengan alumni masih berjalan ya. Wa qala ra'isul qism fi kalimatihi inda haflatit tawdi'. Nah, ini ungkapan terakhir dari Korprodi ya di pelepasan. Ya ayuhat tolabatu unsurunna ulumakum fi mujtama'ikum wa kunna syakhsiyatikum limuhafazatin ala husni jami'atikumul mahbubah. Ya, seruan lah, imbauan kepada semua alumni, sebarkanlah ilmu pengetahuan yang telah didapat di kampus di dalam masyarakat Anda. Tapi ada satu lagi, wa kunna syakhsiyatikum, jagalah kepribadianmu, yang mana kalau Anda menjaga kepribadian, akhlak, maka itu artinya sama dengan menjaga nama baik alma mater yang kita cintai.
Jadi sudah tamat, jangan nanti merusak nama baik alma mater. Ya. Itu nasihat yang selalu diberikan baik anak S1, S2, S3 semuanya. Ya. Dari teks tadi kita temu ada kadin tahat, ya. Walakat najaha, fakat tamma. Ya, ini dilihat fiilnya madhi semua ini. Kemudian di depannya ada qad, tapi ada juga laqad gitu ya. Maka ini semua cuma qad. Jangan fa-nya ini hanya kata sambung ya. Jadi ini qad tamma sama ya. Itu udah dapat disimpulkan itu bahwa cara mentakkidkan fiil madhi hanya dengan menambahkan kata qad di depannya. Kata qad di depan. Kalau tujuannya mempertegasnya sedang-sedang saja gitu. Tapi kalau penegasannya agak kuat, maka biasanya pakai laqad gitu. Ada lamnya di depan gitu ya, laqad ya. Jadi itu namanya ada dua adat, ada dua hal yang digunakan di dalam memperkuat pernyataan. Ya. Sekarang nah, sebentar dulu. Kita lihat ke bawah. Ada yastahiqunna. Itu fi'il mudhari gitu. Nggak ada penguatnya di depan. Tapi kita lihat penguatnya ada di belakang gitu yang nempel di fi'il. Yaitu nun pakai tasydid. Yaitu yang namanya nun taukid gitu ya. Yastahiqunna gitu ya. Tapi ada yang pakai tasydid, tapi ada yang mati gitu ya. Ini litastamiran. Ya, jadi ada dua macam. Ada nun pakai tasydid, ada nun mati. Maka ini namanya kalau pakai tasydid namanya nun taukid khaf saqilah, berat gitu ya. Nun taukid saqilah. Sedangkan kalau dia nunnya mati di belakang, maka itu namanya nun taukid khafifah, ringan-ringan saja ya. Jadi sudah dapat juga disimpulkan cara mentaukidkan fi'il mudhari' adalah pakai nun taukid. Ada kala dengan nun taukid saqilah atau dengan nun taukid khafifah. Yang terakhir, ya ayyuhat thalabah, unsurun. Ya. Ini fi'il apa? Ini udah fi'il amar. Nah, berarti ini juga bagaimana yang kita lihat juga pakai nun taukid ya. Ya ada yang sebetulnya bisa saja unsurun juga boleh. Berarti antara fi'il mudhari dengan fi'il amar cara mentakkidkan fi'ilnya sama. Yaitu boleh dengan nun taukid saqilah atau dengan nun taukid khafifah. Kebetulan di sini kedua-duanya pakai nun taukid saqilah keduanya ini wakunna ya. Ini tapi boleh juga wakun gitu ya. Udah dapat dari situ, tapi ada hal lain gitu ya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita menegas-negaskan penggunaan takkid fi'il ini untuk apa sebetulnya? Jadi ini nanti akan Anda pelajari itu di dalam balaghah ya. Di dalam balaghah ada nama ilmunya yang sudah belajar balaghah belum? Belum ya. Nanti ada balaghah itu 3 macam, ada ilmul bayan, ada ilmul ma'ani, ada ilmul badi' gitu ya. Nah, sedangkan masalah taukid ini nanti akan ketemu di ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani itu maksudnya bagaimana kita menggunakan bahasa sesuai dengan konteks gitu ya. Dalam situasi tertentu kita nggak perlu menegaskan apa yang ingin kita bicarakan gitu. Kalau hal-hal itu tidak perlu penegasan. Seperti saya hanya berbicara, saya sholat 5 kali sehari, itu perlu ditaukidkan nggak itu? Kalau untuk orang Muslim kan itu hal yang biasa gitu.
saya makan 3 kali sehari, itu nggak perlu penegasan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ini dulu non muslim gitu misalnya, kemudian dia bercerita, kita nggak tahu bahwa dia sudah mu'alaf gitu, sudah masuk Islam gitu. Kemudian dia mengatakan, saya tahajud tiap hari. Wah, tiap malam gitu. Nggak ada orang yang percaya. Kamu aja non-muslim masa tahajud gitu. Maka dalam kondisi begini, si dianya tadi wajib. Perlu dia memberikan penegasan ke orang supaya dia, si pendengarnya, benar bahwa dia sudah melakukan. Paling orang bertanya, emang kamu udah muslim? Ya, saya udah masuk Islam dari bulan apa, tahun apa, tapi kan saya sembunyikan gitu misalnya gitu. Maka karena situasi orang yang dia hadapi itu rasa-rasanya tidak percaya dengan apa yang dia ungkapkan, maka dia buat penegasan. Kalau dia fi'il madhi, maka dia pakai qad. Jadi artinya saya benar-benar telah melakukan. Atau dia berjanji kepada sesuatu yang rasanya orang lain nggak percaya gitu. Maka saya benar-benar akan bersedekah tiap hari. Nah gitu misalnya ya. Demi Allah gitu ya. Nah itu apalagi dengan sumpah gitu. Maka orang perlu diberi penegasan dengan pernyataannya supaya orang paham gitu. Kalau dia kalimatnya biasa-biasa saja, orang tidak paham. Maka di dalam ilmu ma'ani itu nanti ada namanya struktur kalimat, ada namanya ibtidai. Apa itu ibtidai? Kalimat biasa saja gitu ya. Yang pernyataannya biasa-biasa, tidak perlu dikuatkan. Tapi kalau rasa-rasanya si mukhatabnya, orang yang diajak bicara itu agak ragu-ragu dengan apa yang akan kita ungkapkan, maka dia beri satu taukid. Misalnya tadi qad, kata mah qad najaha gitu. Itu namanya kalimatnya tidak ibtidai lagi namanya, tapi sudah tolabi namanya ya. Tolabi istilahnya itu di dalam ilmu ma'ani ya. Jadi dia sudah menggunakan satu penegasan gitu. Tapi rasanya udah pakai satu tuh, tapi muka orang masih muka nggak percaya gitu dengan ungkapannya. Maka dia ulang omongannya pakai lakat gitu. Nah, itu udah 2 kali. Maka kalimatnya sudah berubah lagi namanya. Istilahnya itu inkari namanya ya. Jadi tingkat suatu kalimat pernyataan itu ada namanya ibtidai, itu biasa-biasa saja, nggak perlu taukid. Kalau ditambah satu menjadi tolabi namanya jenis kalimatnya. Kemudian kalau butuh 2 atau mungkin sampai 3, 4, 5 gitu, harus meyakinkan orang gitu, maka itu namanya sudah inkari. Jadi kalimat itu ada 3 macam, ibtidai, tolabi, inkari. Jadi maksudnya kita nggak sembarangan ya membuat kalimat. Jadi kita harus tahu banget situasinya. Perlu atau tidaknya kita menggunakan taukid gitu. Maka di dalam nahwu nanti akan ketemu ada taukid itu ada hukumnya wajib. Wajib pakai nun taukid ya. Atau jawaz, boleh iya, boleh tidak gitu ya. Tergantung sikon gitu ya. Jadi dari teks tadi ada berapa ini? Ada 6. Tadi nomor 1, 2, 3 itu fi'il madhi. Ini nggak ada masalah karena qadnya nggak nempel kepada fi'ilnya gitu. Malah hanya ditambahkan di awal saja. Cuma kadang dia pakai qad saja atau pakai laqad gitu ya. Jadi ini namanya cara mentaukidkan fi'il madhi. Nggak ada masalah. Ya, jadi tinggal menambahkan qad pada awal fi'il madhinya. Nah, sekarang jadi masalah. Nah, fi'il mudhari. Misalnya kataba, kalau saya sedang menulis aktubu atau amila a'malu, saya mengerjakan. Kemudian biasanya kalau ini
fi'il mudhari harakatnya marfu'un bid-dhammah, aktubu gitu. Tapi dengan menambah nun taukid, maka kalau aktubu kemarin kita belajar itu masuk kategori fi'ilnya mu'rab. Karena dari aktubu bisa nanti masukan menjadi an aktuba, bisa lam aktub gitu ya. Jadi bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Maka dia mu'rab. Tapi kalau masuk nun taukid kemarin dikatakan itu ke salah satu kategori fi'il mudhari yang mabni. Nah, mabninya ala apa? Mabni alal fathi. Ya. Jadi misalnya wallahi. Nanti ada kali contoh di bawah itu la a'malanna wajibati. Demi Allah, saya benar-benar akan mengerjakan kewajiban saya. Situasinya apa itu? Karena mungkin saja yang ngomong ini dulunya suka bohong gitu ya, suka mengecewakan orang gitu ya. Maka dia di sini dia sudah tekad mau mengerjakan dengan benar, maka dia pakai sumpah. Nah, di dalam sumpah itu malah nun taukidnya itu menjadi wajib ya. Nun taukidnya wajib adanya, nggak boleh ditinggal gitu. Jadi nggak boleh kalimatnya misalnya wallahi la a'malu gitu ya. Salah dia ya. Jadi harus wallahi la a'malanna wajibati. Ya. Jadi posisinya jadi dari fi'ilnya mu'rab berubah menjadi mabni gitu ya. Jadi mabni alal fathi. Kemarin fi'il mudhari juga dibagi dua, masih ingat enggak? Fi'il mudhari ada istilahnya khalian minad domair atau khalian min domairir rafa al-muttasilah. Nah, ada berapa macam dari tasrif 14 dari fi'il mudhari yang khalian minad domair? Masih ingat? Ada yang bisa jawab? Lupa. Ada 5 ya. Nah, itu yang di dalamnya semuanya domir mustatir ya, di dalamnya ada domir mustatir. Jadi apa? Ada aktubu, naktubu, taktubu. Taktubu ada 2 kali, bisa anta taktubu atau hiya taktubu, kemudian huwa yaktubu. Jadi ada 5. Ya. Kemudian kemarin di dalam fi'il mudhari yang mu'rab yang muttasilan bid dhamair berapa? Ada 3 ya. Berhubungan dengan alif isnen, berhubungan dengan waw jama', berhubungan dengan ya mukhatabah gitu ya. Jadi misalnya apa? Kalau dengan alif isnen taktubani gitu ya. Itu kan fi'il yang 5 ya. Taktubani, yaktubani. Taktubuna, yaktubuna, taktubina ya. Nah, itu masih di kategori mu'arab juga, marfu'nya bisubutin nun, mansub wa majzumnya bihadzfin nun kemarin. Nah, sekarang di dalam mentakkidkan fi'il kita juga bagi ke dalam hal ini. Cuma pembagiannya di sini langsung ditambah dengan nun niswah ya. Jadi ada 4. Jadi ada alif isnen, waw jama', ya mukhatabah nun niswah. Nah, bagaimana dia? Nah, nanti kita lihat di bawah gitu ya. Harus Anda lihat secara nyata gitu ya, nggak bisa saya menerangkan aja gitu ya. Tapi sudah diterangkan tadi tiba di nomor 4 ini ala yastahiqan. Nah, ini namanya nunnya nun taukid khafifah. Tapi kalau la'alla tastamiranna maka itu nunnya nun taukid saqilah gitu. Nah, kebetulan antara fi'il mudhari dengan fi'il amar fi'il mudhari dengan fi'il amar huruf yang nempel pada fi'ilnya sama, yaitu nun taukid baik khafifah atau saqilah. Coba dengan dilihat aja langsung ya, daripada dengerin aja ya. Ntar dulu kita baca dulu kawaidnya. Ta'kidul fi'li huwa tathbitu hudusil fi'li fil madhi awil hadiri wal mustaqbal.
Jadi penguatan fi'il itu maksudnya untuk menetapkan, ya, menguatkan kejadian pekerjaan, baik pekerjaannya di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Maksudnya fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kemudian ta'kidul fi'lil madhi, nah, khusus untuk madhi hanya biziyadati harfi qad qabla al-fi'lil madhi. Ya, qad saja. Nah, laqad itu kalau kita ingin menggunakan dua kali penegasan. Sedangkan wa ta'kidul fi'lil mudhari wal amar, nah, sama ya, baik madhi dan mudhari dan amar, cara mentaukidnya sama. Biziyadati harfin nun imma khafifatan am saqilatan akhiril fi'lil mudhari wal amr. Itu sudah diterangkan tadi ya. Sekarang yang problemanya di sini, ahwalnya gitu. Madhi tidak ada masalah gitu. Hanya menambahkan qad dengan laqad gitu aja ya. Enggak ada problema, tidak ada unsur, tidak berubah-ubah gitu ya. Tetap aja intaha fi'il madhi. Kalau dia hanya intaha tentu mabni alal fathi tapi muqaddara alal alif. Tapi kalau di sini apa? Kalau ketemu dengan ta ta'nis, lam fiilnya kan dibuang. Ini kan kalau kamu disuruh apa? Mizan sorfinya kan jadi apa? Intaat gitu ya, intaat ya. Kalau seharusnya kan apa itu? Intahaita, seharusnya kan begitu ya, tapi nyatanya tidak ya. Tapi ini kan bukan tak mutaharika, dia mati. Jadi kalau diberi kalau apa alifnya mati, ta-nya mati kan nggak bisa dibaca, makanya dia menjadi dibuang, intahat ya. Laqad najaha ya, nggak ada masalah. Najaha fil madhi mabni alal fathi. Jadi problema ta'kidul fi'il madhi nggak ada. Nah, sekarang tiba di mudhari'. Nah, makanya tadi ada dibuat dua kategori. Yang pertama khalian minad dhamair, yang kedua muttasilan bi dhamair rafa' muttasilan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia khalian gitu ya? Maka tadi saya katakan ada 5 fi'il bentuknya. Ada ini ansuru. Ini maksudnya fi'il yang fi'il mudhari' marfu'an bid dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anna. Kalau ini fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Kalau ini dhamir mustatir takdiruhu anta. Kalau ini dhamir mustatir takdiruhu ya, yang ini adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi yang 5 ini di dalam tasrif yang dikategorikan fi'il mudhari' yang khalian minad dhamair. Maka cara mentaukidkannya ya menambahkan nun taukid. Nah, bisa dua keadaan. Bisa nun taukidnya saqilah seperti ini atau khafifah ya. Bukan berarti kalau ini harus saqilah, enggak ya. Ini bisa kita semuanya ini bisa kita gunakan baik dia khafifah dan saqilah. Sekarang ada kalau dia fi'il mudhari', ada kondisi di mana ta'kidul fi'li binun taukid itu hukumnya wajib. Kapan itu? Kalau kalimatnya di dalamnya ada unsur sumpah. Kalau ada unsur sumpah, ini qasam ya. Wallahi, demi Allah, itu namanya lafaz qasam. Nah, setiap lafaz qasam harus ada isi sumpah. Apa isi sumpahnya? La ansurannal fuqara. Demi Allah, saya benar-benar akan menolong fakir miskin. Ya, ini yang ngomong mungkin awalnya dia pelit gitu ya, tapi sekarang kok jadi suka nolong gitu ya. Jadi dia untuk memperkuat keyakinan ke orang dia pakai sumpah. Dengan sumpah, maka di sinilah ansuranna. Nun taukidnya di sini hukumnya wajib. Itu tadi saya katakan. Maka ta'kidul fi'li di sini hukumnya wujuban. Ya. Nomor 2 juga itu lafaz qasam. Lafaz qasam itu macam-macam ya. Ada wallah, ada billah, ada tallah gitu ya. Itu namanya lafaz qasam. Waw, ba, ta itu huruf qasam.
dia masuk kategori huruf jar. Karena itu dia wallahi ya. Jadi dia menjarkan Allah gitu ya. Billahi, tallahi gitu ya. Jadi dia termasuk kategori huruf jar gitu. Jadi kalau ada huruf lafaz qasam, maka pada isi sumpah. Nah, dalam pelajaran nahwu namanya jawab qasam ya. Ada lafadznya wallah, lafaz qasam, la ansuranna namanya jawab qasam. Kalau kita terjemahkan ya isi sumpah lah gitu ya. Maka di dalam kata kerja yang mengandung isi sumpah itu wajib pakai nun taukid. Jadi nggak boleh. Nah, cuman nun taukidnya boleh saja nun taukid sakilah, boleh khafifah. Yang penting ada nun taukid. Ya. Jadi misalnya kita ubah, wallahi la ansuran al fuqara, boleh gitu ya. Yang penting ada nun taukidnya. Ya. Dalam fi'il mudhari ada satu lagi hukumnya, ta'kidul fi'li jawazan. Nah, jadi dalam mentakkidkan fi'il mudhari ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya jawaz. Boleh iya, boleh tidak. Nah, kapan kita boleh menggunakan nun taukid atau boleh tidak? Nah, itu biasanya kalau fi'il mudhari'nya didahului oleh. Anda paham nggak? Lam apa ini di depan? Litusa'idan najiranaka. Lam apa ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Huruf jazam berapa buah yang Anda hafal, yang Anda kenal? Huruf jazam yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? Dalam. Lam apa namanya? Kalau lam apa namanya? Nggak tahu. Lam itu maksudnya lam ini ya, lam dengan huruf lam dengan mim ya? Naam, Ustazah. Oh iya, kalau itu iya. Lam yang berarti tidak ya. Lam yang berarti tidak. Lam aktub ya. Tidak atau belum. Apalagi yang menjazamkan fi'il mudhari'? Lama itu ada syarat ya. Belum tahu ya. Kemarin waktu belajar di Nahwu 1 belum sampai ya itu. Harusnya sudah itu ya. Pernah dengar lam amar? Pernah, Ustazah. Lupa. Apa artinya lam amar? Lam untuk perintah. Perintah ya. Jadi kita terjemahkan biasanya apa? Jadi kalau ini apa artinya? Litusa'idan najiranaka. Apa artinya? Tolonglah. Iya. Tolonglah. Jadi sama dengan makna amar gitu. Kalau kita menggunakan amar seharusnya gimana? Sa'id. Kalau kata ada Sa'id jironaka. Itu tolonglah gitu. Tapi sekarang kita nggak pakai fi'il amar, tapi kita pakai fi'il mudhari, tapi didahului oleh lam amar. Nah, dan ingat, lam amar itu menjazamkan fi'il mudhari. Ya. Nah, sekarang kalau fi'il amarnya bermakna perintah yang didahului oleh lam amar, maka hukum mentakkidkan fi'ilnya menjadi jawaz. Apa pengertian jawaz? Boleh iya, boleh tidak. Jadi di sini boleh kita pakai litusa'id jiranaka atau litusaidanna jiranaka. Jadi beda dengan lafaz qasam tadi. Kalau lafaz qasam itu wajib nun taukidnya gitu ya. Ya. Nah, juga boleh ya nun taukidnya boleh khafifah, boleh
sakilah. Kalau yang ini litusaidanna nunnya nun taukid sakilah. Tapi kalau liturabbiyan, nah itu nun taukidnya nun taukid khafifah. Ya. Nah, kita juga bisa menerangkan sebaiknya gitu ya. Hendaklah gitu ya. Hendaklah engkau menolong tetanggamu. Jadi penggunaan fi'il mudhari' dengan lam amar ini sebetulnya lebih halus bahasanya daripada fi'il amar. Fi'il amar itu benar-benar perintah gitu. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita teman sebaya, mana mau diperintah-perintah gitu ya. Nah, maka kita untuk mengajak itu kita pakaikan fi'il mudhari' dengan lam amar. Itu lebih santun gitu ya. Lebih baik gitu ya. Jadi pun namanya sifat manusia asli itu adalah yang nggak suka disuruh-suruh gitu ya. Nah, untuk kalimat yang untuk penyuruh orang itu ya kita cari kalimat yang lebih halus ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya pakai apa? Alangkah baiknya deh Anda mengerjakan ini. Itu kan sebetulnya menyuruh ya, tapi dengan bahasa yang halus gitu. Kalau kita suruh kerjakan ini, malah orang tersinggung gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab pun ada pilihan-pilihan perintah yang membuat hati orang nyaman gitu ya. Sudah? Ini jadi juga ini. Jadi ini ada dua hal uslub di sini. Kalau ini fi'il mudhari'nya jawab qasam, maka dia wajib pakai nun taukid. Kalau ini fi'il mudhari'nya hanya didahului oleh lam amar yang nomor tusaidanna, liturabbiyan, liyajtahidan, ini semuanya hanya pakai lam amar, maka dia boleh pakai nun taukid, boleh tidak. Maka hukumnya takkidul fi'li jawazan. Ini dalam kondisi khalian minad dhamair. Artinya nggak punya dhamir rafa maksudnya. Dhamirnya yang ada adalah dhamir mustatir ya, bukan dhamir rafa muttasilah gitu ya. Sedangkan ini muttasilan bidhamairir rafa muttasilah. Ini ada 4 dhamirnya, ada alif isnen, waw jama', ya mukhatabah, nun nisbah ya. Niswah, nisbah. Nah, kok nun nisbah ya? Nun niswah ya? Salah ketik lagi kali. Di buku benar nggak ya? Ini kan namanya dhamir rafa yang berhubungan dengan fi'il mudhari' kan memang 4 ya. Alif isnen, waw jama', ya mukhatabah, nun nisbah. Walaupun kemarin kita belajar kalau yang 3 ini masuk mu'arab, sedangkan nun niswah adalah yang mabni kemarin ya, di dalam belajar kategori fi'il mudhari' yang mabni dan mu'arab ya. Tapi kalau sini jadi gabung aja keempat-empatnya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Ini tansurani ya, atau yansurani. Ingat yang ini, tansurani, yansurani, tansuruna, yansuruna, tansurina, itu kan fi'il yang 5 ya. Nun niswah tersendiri dia. Sekarang kalimatnya masih dalam bentuk qasam. Bagaimana caranya? Karena ini kan wajib pakai, apalagi dia qasam. Demi Allah, sungguhnya kau berdua benar-benar akan menolong fakir miskin gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya alif isnennya masih ada, dibuang nunnya yang nun apa? Masih ingat nggak ini nun apa ini namanya? Tansurani, tansuruna, tansurina, nun apa? Masih ingat nggak? Lupa lagi. Nun tanda rafa fi'il yang 5 ya, ingat itu. Subutun nunnya ya, ini nunnya nun tanda rafa gitu ya. Maka dalam kondisi dia kalau ada alif isnennya nggak dibuang. Yang dibuang hanya nun tanda rafa ya. Kemudian setelah dibuang nun tanda rafanya tadi,
Baru ditempelkan nun taukidnya tapi berharakat kasrah. Latan suroni. Gitu. Nah ini kan ini problema sorof ini ya. Latan suroni. Itu kalau untuk alif isnen. Kalau untuk waw jamak, malah domirnya pun dibuang. Waw dengan nunnya dibuang. Setelah dibuang, baru ditempelkan nun taukid. Cuma lam fiilnya tetap berharakat dhammah. Ya. Maka di sini wallahi latan surunna al fuqara. Demi Allah, kamu semua benar-benar akan menolong para fakir miskin. Ya. Dhammah ini sebagai tanda bahwa yang dibuang itu adalah waw jamak gitu ya. Tapi kalau yang dibuang ya mukhatabah, ya dan nunnya dibuang, maka dia menjadi wallahi latan surinna. Ini ketinggalan alif nih ya, wallah alifnya kok kayak walillah ini. Wallah ini ya alifnya di buku udah benar apa belum gitu ya. Jadi di sini apa? Kalau dia fi'il yang 5, kalau alif isnen masih tetap ada, nunnya saja yang dibuang. Tapi kalau dia waw jamak, waw dan nunnya dibuang. Kalau ya mukhatabah, ya dan nunnya juga dibuang. Nah, penanda waw yang hilang, waw jamak yang hilang, maka tetap harakat lam fi'ilnya dhammah. Sedangkan untuk penanda yang hilang ya, maka lam fi'ilnya berharakat kasrah. Latan surun. Nanti kalau kamu ngaji dalam Al-Quran, banyak ini kalimat-kalimat begini akan ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Sedangkan kalau dia nun niswah, tansurna, nggak ada yang dibuang sama sekali semuanya, malah ada penambahan. Maka nun niswahnya tetap ada, malah diberi alif gitu ya. Latan surna itu baru ditambah nun taukidnya di belakang dengan berharakat kasrah. Latan surnan. Nah ini nggak ada yang dibuang, malah ditambah alif zaidah di situ ya. Itu cara ya. Jadi yang agak ribet itu adalah kalau fiil-fiilnya itu berhubungan dengan dhamir rafa muttasilah. Ya. Jadi kalau alif isnen dhamirnya masih tetap ada. Tapi kalau waw jamak dengan ya mukhatabah, dhamirnya dengan nunnya dibuang baru ditambah nun taukid. Sedangkan kalau nun niswah nggak ada yang dibuang, malah ditambah alif. Jadi pemisah antara nun niswah dengan nun taukidnya diberi alif gitu ya. Latan surnan. Kalau kita udah paham ini, maka cara untuk amar juga sama gitu. Maka kita lihat cara mentaukidkan fi'il amar. Fi'il amar yang khalian minad dhamair hanya satu kan gitu. Oh, di dalamnya dhamir mustatir takdiruhu anta sa'id. Bagaimana cara mentaukidkannya? Nah, awalnya dia berharakat mabni ala sukun berubah menjadi mabni alal fathi saja gitu. Ya. Jadi Said menjadi Saidan. Nah, ya rajulu Saidan naddu'afa. Para orang dewasa, tolonglah orang yang lemah ya. Jadi hanya merubah harakatnya, awalnya sukun, mabni ala sukun menjadi mabni alal fathi. Ya. Harakat nun taukidnya tetap fathah ya. Jadi asal harakat nun taukid ini fathah. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu dia berubah menjadi kasrah. Sekarang kalau fi'il amar berhubungan dengan dhamir rafa muttasilah ya 4 juga gitu. Ada saida gitu, ada saidu, saidi, saidna. Kita kalau saida, saidu, saidi udah tahu nunnya hilang kan, kita mengatakan di sini fi'il amar ini mabni ala hadfin nun kan gitu ya. Kalau saidna ketemu dengan nun niswah maka fi'ilnya dikatakan mabni ala sukun gitu ya. Itu beda. Ini udah nunnya memang sudah hilang di sini gitu. Kalau ketemu alif isnen ya nggak ada lagi yang dibuang, alifnya tetap ada. Menjadi saidani, cuma harakat nun taukidnya menjadi kasrah gitu ya.
Kalau sa'idu, wawnya tetap dibuang gitu, ya, sehingga menjadi sa'idun. Ya. Kalau dia sa'idi, ya mukhatabahnya juga dibuang menjadi ya benarti sa'idin. Kalau dia nun niswah, niswah nggak ada yang dibuang, malah ditambah alif, kemudian baru nun taukid ditambahkan di belakang dengan berharakat kasrah, ya nisa sa'idnan. Itulah konsep-konsep cara mentakkidkan fiil gitu ya. Dari fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ustazah Afwan mau tanya. Ya, silakan. Itu yang di latan suroni itu lamnya itu lamul amar Ustazah. Di dalam ini. Iya, yang di jumlah. Di jumlah ini. Ya lupa saya ya. La'an suran. Nah, ini namanya masuk lam qasam. Lam yang muncul bukan lam amar itu. Itu ada lam yang adanya harus ada pada jawab kasam. Maka dia disebut lam kasam. Jadi ini lafaz kasam, lamnya namanya lam kasam. Artinya lam yang berada pada jawab kasam. Jadi pada jawab kasam itu ada lam gitu ya. Ya ini sebetulnya dipelajarinya di nahu ya, di pelajaran konsep nahu ya. Bagus pertanyaannya ya. Masih ada? Berarti, ya kalau lam amar itu yang harokatnya kasrah bukan Ustazah? Liyah duronna, misalnya kayak gitu. Tergantung. Oh. Ya, kalau ada huruf di depannya dia mati. Apa misalnya dalam ayat Al-Qur'an, wal takun minkum ummatan wal takun. Ya, gitu ya. Lamnya mati dia gitu. Nah, tapi kalau dia nggak ada, biasanya berharkat kasrah li. Ya li dia. Jadi kayak huruf jar gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan itu huruf jar. Huruf jar harusnya masuk ke isim. Nggak mungkin huruf jar masuk ke fiil gitu. Maka itu pasti dia lam amar gitu ya. 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 Ada lagi Ustazah? Ya, silakan. Kalau fiil mu'tal berarti huruf ilah di belakangnya itu jadiin kalau ketemu nun taukid jadi fathah ya Ustazah. Kembali ke kaidah fiil fiil naqis. Kita kembali ke kaidah fiil naqis. Misalnya apa ya? Ya dong. Ya dong. Jadi apa? Ya da'wanna. Ya gitu. Oh gitu. Ya. Ya, syukran Ustazah. Ya. Kalau ya kan dia marfu namanya ya. Marfu bidhamah tapi muqaddarah alal wow. Tapi kalau masuk nun taukid maka dia menjadi mabni alal fathi. Jadi walaupun dia mu'tal akhir atau apa tetap dikatakan mabni alal fathi. Ya. Benar ya, bagus pertanyaannya ya. Masih ada? Yarmi gitu, tarmi gitu misalnya ya. Maka litar mianna gitu ya. Kalau dia pakai fi'il amar. Kalau dia ini la armianna gitu. Tapi jangan ya, masa bersumpah mukul orang armia ya. Jangan. Contoh aja. La aqdi misalnya, la aqdiyanna. Saya akan memberikan ketetapan ya, menghukum, memberikan ketetapan. Al-qadi itu kan hakim ya. Nah, jadi tuh makanya nih berhubung-hubungan dengan jadi kalau udah masalah fi'il mu'tal akhir maka kembali kepada kaidah fi'il naqis gitu ya. Kembali ke kaidah fi'il naqis ya. Apa lagi?
Yang lain ada yang ingin bertanya? Jadi kira-kira kita sudah coba, itulah yang bisa kita rangkum dari permasalahan kata kerja dalam bahasa Arab yang ada hubungannya dengan ilmu sharaf ya. Ilmu sharaf ya. Kalau di buku-buku bahasa Arab tidak dibuat pilah seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak ada namanya sarful af'al gitu-gitu ya, tidak. Jadi dia hanya pas menerangkan fi'il mudhari' udah langsung tasrifnya gitu ya. Tapi kalau di sini kita mencoba merangkum dari bahan-bahan yang ada dikumpulkan menjadi satu buku yang hanya berbicara tentang ilmu sorfil af'al gitu ya. Ilmu yang berhubungan dengan perubahan bentuk pada kata kerja. Umumnya dalam buku itu hanya dipelajari tasrifnya itu ya tasrif fi'il sahih aja gitu ya. Kondisinya pada fi'il sahih gitu. Nah, tidak dibicarakan secara terperinci misalnya fi'il-fi'il yang mu'tal atau fi'il-fi'il seperti fi'il mudha'af gitu ya, atau pada kasus fi'il yang mabni lil majhul gitu juga tidak di ini. Jadi ini benar-benar dari sekian banyak buku kita rangkum menjadi satu pembahasan khusus bagaimana kasus-kasus perubahan kata pada kata kerja Arab gitu ya. Masih ada? Coba kita lihat di bawah latihannya sedikit gitu ya. Kalau ini hanya sekadar bagaimana kira-kira Anda memberikan mentakkidkan fi'il pada jumlah-jumlah berikut ini ya. Memang ada yang dari ayat Al-Qur'an atau tidak, tapi ya ini sekadar untuk latihan. Ini seperti fazal muttaquna bi imanihim. Bagaimana kita mentakkidkan fi'il ini? Tentu otak kita bekerja dulu, fi'il apa dulu gitu. Fi'ilnya madhikah, mudhari'kah atau amarkah gitu. Nomor satu pakai apa? Pakai qad. Qad ya, karena fi'ilnya fi'il madhi. Qad fazal muttaquna bi imanihim. Benar-benar orang yang bertakwa itu akan sukses dengan keimanannya. Ya. Nomor dua, kira-kira dengan apa? Qad kadzalik. Sama juga ya. Qadistaghfara. Ya, jadi Rasul itu benar-benar minta ampun dalam sehari itu sampai 70 kali. Rasulullah aja minta ampunnya sampai 70 kali. Padahal dia sudah dijamin. Ya, sudah maksum namanya ya. Ya, kenapa kita yang nggak maksum, nggak mau istighfar gitu ya. Ya. Ini qadistaghfara. Nomor 3, kira-kira apa? Nun taukid sakila am khafifah. Iya, bisa pakai nun taukid. Nah, ini lamnya diberi harakat seperti apa ini? Liyatuban. Liyatuban ya. Hukumnya apa? Memberi nun taukid pada fiilnya itu hukumnya jadi apa? Perintah, amar. Bukan, hukum menambahkan nun taukidnya apa? Wajib atau jawaz? Wujuban am jawazan? Jawazan. Jawazan, karena ini hanya kalimat biasa, bukan kalimat sumpah gitu ya. Ini hanya perintah biasa ya. Maka jadi boleh aja
Nah, tapi kalau dibaca ini tanpa nun taukid gimana? Ayo, cara membacanya. Tanpa nun taukid gimana Anda bacanya? Layatuba. Benar enggak? Kan lam amar. Liyatuba langsung. Kan harus Liyatubul. sukun. Mabni ala sukun. Apa itu? Majzumun bisukun. Liyatub. Iya, wawnya harus dibuang gitu ya. Liyatubil lasi minartika bizunub. Ya. Itu kalau nggak pakai nun taukid. Tapi kalau dia pakai nun taukid, baru wawnya tetap ada. Liyatuban alasi atau liyatuban alasi minartika bizunub. Ya. Nomor 4. Ya muslimatu liyaghdudna absarahunna fil muharramah. Ya. Minal muharramah. Apa jadinya? Liyabdudnanna. Betul, liyaghdudnanna. Ini nonnya non niswah. Gimana tadi? Liyabdudnani. Iya, harus ada alifnya ya. Liyaghdudnani absarahunna minal muharram. Ya. Hukumnya apa di sini? Mentaukidkan fi'il mudhari'. Wujuban am jawazan? Jawazan. Jawazan ya, hanya karena dia perintah saja gitu. Fi'il mudhari' yang ada lam amar. Ini apa ini? La'alla syakiru. Oh, la'alla syakiru lini'amillahi. Ya. Boleh jadi orang yang bersyukur, mudah-mudahan orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, dia akan benar-benar bahagia dalam hidupnya. Gimana jadinya? Lias adanna. Liasmu. Oh, lias mudanna. Iya, lias mudannya. Nomor 6. Wallahi al-mu'minu. Qana'a yaqna'u ya. Nah, ini lafaz qasam ini. Wallahi. Harusnya al-mu'minnya terletak sesudah layakna ya. Itu yang lebih bagus. Wallahi layakna. Nah, apa itu? Bima qasamahullahu minar rizqi. Demi Allah, orang-orang yang beriman itu benar-benar boleh juga sebetulnya ya. Benar-benar merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan, ditetapkan oleh Allah ya. Jadi apa? Layak na'anna. Ini la ya, lam qasam itu ya. Layak na'anna. Atau layak na'annal mu'minu bima qasamahullahu minar rizqi. Nomor 7. Ya najihatu. Hai yang orang-orang yang sukses. Ya. Ushkurna binajahikunna fil imtihan. Apa jadinya? Uskurnani. Iya, uskurnani. Ya kusala uzkuru mustaqbalakum. Hai pemalas, ingatlah masa depan Anda. Apa yuk? Kurunna. Kurunna, wawnya dibuang ya.
Nomor 9. Ya talibani ijtahida fi dirasatikuma. Ya. Ijtihidani. Iya. Nggak ada yang dibuang. Damirnya nggak ada yang buang. Tinggal langsung ditambahkan nun taukid tapi berharakat kasrah. Ya talibani ijtahidani fi dirasatikuma. Terakhir, ya talibatu. Ya talibatu mutafawwiqatun. Ya talibatun mutafawwiqatun. Harusnya ya kalau nakirah ini harusnya apa? Nakirah maksudah ya talibatu mutafawwiqatu gitu ya. Terus apa? Nali al-jawaiz. Capailah bermacam-macam ijazah atau jadi jangan cukup hanya ijazah S1, mungkin S2, mungkin S3 dan seterusnya ya. Apa? Apa? Nalima. Harus dibuang ya-nya. Nalinna. Iya. Nalinnal jawaiz. Jadi ini cara-cara pentakikan fiil ini harus dihafalin benar bentuknya gitu. Sebetulnya nggak susah amat gitu. Kalau kita udah ngerti fiil mudhari itu ngerti di fiil amar karena itu sama benar hukumnya. Dari awal saya mengatakan fiil amar itu turunan mudhari. Apa hukum mudhari? Gitu juga fiil amar biasanya gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit yang keluar dari ketentuan itu ya. Ini lebih banyak Anda mencari latihannya di ayat-ayat Al-Quran ini ya. Ada 5 hadis yang di dalamnya ada ta'kidul fi'lil madhi. Oh, ini harus baca buku hadisnya gitu ya. Kemudian cari 10 ayat. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran ini ya. Yang di dalamnya ada ta'kidul fi'il mudhari, yang ada yang khafifan, ada juga yang saqilan. Kemudian cari 5 ayat Quran di dalamnya ta'kidul fi'il amar yang khafifan au saqil. Atau setiap Anda baca itu Anda tandain gitu ya. Tandain dan kemudian boleh disalin gitu ya. Ya. Kalau Anda membuat kalimat bisa nggak kira? Uktub khamsa jumalin mufidatin fiha ta'kidu fi'il amr imma khafifan au saqilan min insya'id. Ya ini gampang lah ya. Fil amar biasa aja tambah nun taukid gitu ya. Boleh nun taukidnya khafifah atau nun taukidnya sakil. Ya murid, hormatlah kepada guru. Kan gampang gitu. Apa? Ya tilmi itu. Apa? Ya tarim jadi Ihtarimunna. kalau satu orang ihtariman. Nah, kalau dia ya talamid baru ya ihtarimun. Nah, tapi ya tilmidat apa ayo? Ihtariminna. Tilmidat. Ihtarimnani. Pakai nun niswah itu ya. Tapi kalau ya tilmidatu baru ihtariminna gitu. Nah, itu yang harus dikuasai ya. Sudah? Saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini.
ya, tinggal takkidil fi'li kan.